datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pembuatan dan pemurnian koloid. Tapi sebelum membahas ini, silahkan perhatikan ilustrasi gambar berikut, mulai dari jus buah, puding atau jelly, es krim, dan selai. Dari berbagai produk koloid ini, menurut kalian bagaimanakah cara membuatnya? Silahkan diskusikan dengan teman-temanmu. Jika sudah, mari kita perhatikan pembahasan berikut. Ukuran partikel koloid terletak antara partikel larutan sejati dan partikel suspensi. Oleh karena itu, sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokan atau agregasi partikel larutan sejati atau menghasilkan bahan dalam bentuk kasar kemudian didispersikan ke dalam medium dispersi. Cara yang pertama disebut cara kondensasi, sedangkan cara yang kedua disebut cara dispersi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengamati gambar berikut. Bahkan bisa kita simpulkan bahwa koloid yang berasal dari larutan sejati dibuat dengan cara kondensasi, yang terbagi menjadi dua, yaitu cara kimia dan cara fisika. Sedangkan koloid yang berasal dari suspensi dibuat melalui cara dispersi, yang bisa dilakukan dengan cara Bussur-Bredig, cara mekanik, dan cara peptisasi. Ilustrasi selanjutnya yang bisa memudahkan pemahaman kalian, silahkan perhatikan di sini. Pada proses kondensasi, kita mengubah partikel halus menjadi partikel koloid. Bisa dengan cara hidrolisis, redoks, dan dekomposisi. Dan semua reaksi, bahan bakunya berupa larutan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari cara kondensasi, yaitu mengubah dari larutan sejati menjadi koloid. Dengan cara kondensasi ini, partikel larutan sejati atau molekul ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia seperti reaksi reduksi oksidasi, reaksi hidrolisis, reaksi dekomposisi rangkap, atau dengan reaksi penggantian pelarut. Dalam cara kondensasi ada dua metode yang biasa digunakan, yaitu cara fisika dan cara kimia. Cara fisika meliputi pengembunan uap yang biasanya diterapkan pada sol pembuatan raksa. Kemudian ada cara penggantian pelarut dan cara pendinginan. Pada cara pendinginan ini, suatu koloid dapat dibuat melalui proses pendinginan. Tujuannya untuk mengumpulkan suatu larutan sehingga menjadi koloid. Karena kelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. Semakin dingin suhunya, maka kelarutannya akan semakin rendah, sehingga partikel-partikel larutan akan menggumpal dan membentuk koloid. Sedangkan pada cara kimia terbagi menjadi reaksi pemindahan, reaksi pengendapan, reaksi hidrolisis, dan reaksi redoks. Pada reaksi pemindahan dilakukan dengan cara mengalirkan gas, sedangkan pada reaksi hidrolisis dilakukan dengan mereaksikan garam tertentu dengan air. Pada reaksi pergantian pelarut, misalnya pembentukan gel kalsium asetat dengan cara menambahkan alkohol 96% ke dalam larutan kalsium asetat jenuh. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu mulai dari cara reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, pada pembuatan sol belerang dari reaksi redoks antara gas hidrogen sulfida dengan larutan sulfur dioksida. Untuk reaksi hidrolisis, hidrolisis adalah suatu reaksi zat dengan air. Contohnya, pada pembuatan larutan besi 3 klorida atau reaksi hidrolisis garam besi dalam air mendidih. Koloid besi 3 hidroksida yang terbentuk bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Untuk persamaan reaksi pada pembuatan koloid melalui reaksi redoks dan melalui reaksi hidrolisis bisa kalian lihat pada slide berikut. Untuk persamaan reaksi redoks, misalnya pada pembuatan sol belerang, reaksi yang terjadi adalah reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang dioksida menghasilkan air dan sol belerang. Kita lanjut ke proses pembuatan selanjutnya menggunakan reaksi dengan penggantian pelarut. Reaksi dengan penggantian pelarut adalah mengganti medium pendispersi sehingga fase terdispersi yang semula bisa larut. Contohnya pembuatan sol belerang dari larutan belerang dalam alkohol. Selanjutnya, proses dekomposisi rangkap. Contohnya, sol perak klorida dapat dibuat dengan mencampurkan larutan perak nitrat encer dengan larutan asam klorida encer sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Nah, setelah memahami
mengalami proses kondensasi yang terdiri dari 2 metode, yaitu metode fisika dan metode kimia, dan 4 tahapan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara dispersi. Cara dispersi ini merupakan kebalikan dari cara kondensasi. Jika pada cara kondensasi, partikel yang halus diubah menjadi partikel koloid, maka pada cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Cara dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik, peptisasi, atau dengan loncatan bunga listrik. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan cara dispersi adalah proses pembuatan partikel koloid dari partikel kasar atau suspensi, atau partikel yang lebih besar ukurannya menjadi partikel-partikel koloid. Ada beberapa cara dispersi yang sering digunakan. Yang pertama, cara mekanik, yaitu penggerusan zat padat hingga halus, kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi. Kemudian busur Bredig dilakukan dengan cara mencelupkan 2 elektroda yang dialiri listrik ke dalam air. Kemudian ada cara peptisasi, yaitu pembuatan koloid dengan menambahkan ion sejenis. Dan yang terakhir, menggunakan suara ultrasonik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari cara mekanik. Alat yang digunakan untuk cara ini biasa disebut dengan penggilingan koloid. Biasanya cara mekanik digunakan dalam industri makanan untuk membuat jus buah, selai, krim, es krim, dan sebagainya. Untuk industri kimia rumah tangga, misalnya untuk membuat pasta gigi, semir sepatu, dan deterjen. Untuk industri kimia, misalnya untuk membuat pelumas padat, cat, dan zat pewarna. Dan untuk industri-industri lainnya. Kita beralih ke cara peptisasi. Cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasal atau dari suatu endapan dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah. Zat pemeptisasi memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Contohnya pada agar-agar. Kita lanjut ke cara busur Bredig. Cara ini biasanya digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti perak, emas, dan platina. Dengan cara ini, logam yang akan diubah menjadi partikel-partikel koloid akan digunakan sebagai elektrode. Logam-logam yang akan diubah menjadi partikel-partikel koloid digunakan sebagai elektrode. 2 elektrode logam dicelupkan ke dalam medium pendispersi sedemikian sehingga kedua ujungnya saling berdekatan. Kemudian, kedua elektrode ini diberi loncatan listrik. Panas yang timbul akan menyebabkan logam menguap. Uapnya kemudian akan terkondensasi dalam medium pendispersi dingin. Hasil kondensasi ini berupa partikel-partikel koloid. Karena logam diubah jadi partikel koloid dengan proses uap logam, maka metode ini dikategorikan sebagai metode dispersi. Lanjut ke cara yang terakhir, menggunakan suara ultrasonik. Cara ini hampir sama dengan cara busur Bredig, yaitu sama-sama untuk pembuatan sol logam. Jika busur Bredig menggunakan arus listrik tegangan tinggi, maka cara ultrasonik menggunakan suara dengan frekuensi tinggi. Setelah memahami pembuatan koloid, kita lanjut ke pemurnian koloid. Adanya zat elektrolit dapat mengganggu kestabilan koloid, sehingga zat tersebut perlu dihilangkan dengan cara dialisis, elektrodialisis, dan ultrafiltrasi. Ada banyak teknik pemurnian koloid yang bisa digunakan, tapi pada video ini kita fokus pada ketiga metode ini. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian partikel koloid dari muatan-muatan yang menempel pada permukaannya. Pada proses dialisis ini digunakan selaput semipermeable. Pergerakan ion-ion dan molekul-molekul kecil melalui selaput semipermeable disebut dialisis. Suatu koloid biasanya bercampur dengan ion-ion pengganggu karena partikel koloid memiliki sifat mengadsorpsi. Pemisahan ion pengganggu dapat dilakukan dengan memasukkan koloid ke dalam kertas atau membran semipermeable, baru kemudian akan dialiri air yang mengalir. Karena diameter ion pengganggu jauh lebih kecil daripada koloid, ion pengganggu ini akan merembes melewati pori-pori kertas selofan, sedangkan partikel koloid akan tertinggal. Proses dialisis untuk pemisahan partikel-partikel koloid saat terlarut dijadikan dasar sebagai pengembangan dialisator yang digunakan untuk cuci darah pasien gagal ginjal. Cara yang kedua, elektrodialisis. Pada dasarnya proses ini adalah proses dialisis di bawah pengaruh medan listrik. Cara kerjanya, listrik tegangan tinggi dialirkan melalui 2 layer logam yang menyokong selaput semi permeable. Selanjutnya, penyaring ultra.
Partikel-partikel koloid tidak dapat disaring biasa seperti kertas saring, karena pori-pori kertas saring terlalu besar dibandingkan ukuran partikel-partikel tersebut. Tetapi bila kertas saring tersebut diresapi dengan selulosa seperti selofan, maka ukuran pori-pori kertas akan sering berkurang. Kertas saring yang dimodifikasi tersebut inilah yang disebut dengan penyaring ultra. Nah, itulah pembahasan materi kita tentang pembuatan dan pemurnian koloid. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.